Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama yang kami hormati Bapak dosen yang kami muliakan, Bapak dosen mata kuliah Ilmu Tauhid, ada Bapak Taufik Hidayat M.Sos. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama Ananda Raffi, saat ini bekerja sebagai anggota Polri di Korlantas Mabes Polri dengan pangkat Bribda, yang mana sebentar lagi alhamdulillah, jika ditekuni dengan serius dan terus komitmen belajar dengan baik, insya Allah akan segera bertambahnya gelar saya menjadi Bribda Ananda Raffi SH, yang dimana saat ini saya sedang menjalani pendidikan kuliah di Prodi Ahwal Syakhsiyah atau Hukum Islam di Staindo, Jakarta. Melihat saat ini sudah masuknya jadwal ujian tengah semester dari pembelajaran yang selama ini sudah dilakukan, yang sudah diserap dan dipahami, kami mendapat tantangan dari Bapak dosen yang kami muliakan, yaitu membuat video selama 15 menit tentang apa itu ilmu tauhid, yang dimana ilmu tauhid ini sangat penting bagi generasi muda di Indonesia, karena melihat globalisasi yang sekarang masuk melalui sosial media, dan mungkin generasi muda itu menonton tanpa memfilter. Efek globalisasi ini bisa sangat mengganggu dan merusak moral anak bangsa, yang dimana saat ini banyak para public figure, para artis yang kita kenal mungkin saat ini yang sedang gencar-gencarnya melakukan statement bahwasanya dia bangga sebagai ateis. Ini sangat berbahaya, karena orang-orang ateis ini memiliki statement yang membuat sesuatu itu harus logika dan masuk akal, dimana terkadang menurut beberapa anak-anak yang kurang pemahaman agama, kurang pemahaman dasar agama dari dulu, mungkin tidak sekolah agama ataupun dibimbing oleh orang tuanya dengan dasar agama, ini sangat berbahaya. Ini bisa mungkin mengajak mereka untuk percaya akan statement si orang-orang yang menyuarakan ateis atau tidak percaya dengan Tuhan tadi, yang dimana pada dasarnya ilmu tauhid itu adalah hal yang sangat dasar dan penting bagi seorang umat Islam. Nah, dimana dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah dasar fondasi sebagai umat Islam yang mempercayai Tuhannya, di mana ilmu tauhid sendiri itu diartikan sebagai ilmu yang meyakini keesaan akan Tuhannya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ilmu tauhid ini memiliki banyak sifat-sifat Allah yang luar biasa seperti wujud, qidam, baqo, dan ada 99 asmaul husna Allah lainnya. Itu adalah merupakan bentuk ilmu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana jika kita tidak memiliki ilmu tauhid, lantas apakah kita ini hanya sebatas mengikuti agama dari orang tua kita ketika lahir? Tentu tidak. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan kita itu Islam, sedangkan Allah itu menjanjikan bahwasanya adanya surga, adanya neraka. Ketika kamu melakukan perbuatan baik, maka nanti balasannya kamu akan mendapatkan surga. Ketika kamu nanti melakukan perbuatan dosa, maksiat, ataupun perbuatan zolim ke sesama manusia, nanti kamu juga akan mendapatkan balasannya, yaitu di neraka. Lantas kedua pihak ini termasuk Allah sendiri kan tidak terlihat. Apakah kita seperti dibilang orang-orang ateis, orang-orang yang halu, orang-orang yang hanya percaya tahayul? Nah, tentu tidak. Apa sebagai umat Islam yang menjadi landasan penting bagi kita untuk meyakini bahwasanya ada hari pembalasan, adanya surga, neraka, dan Allah itu sendiri dengan beserta malaikatnya, yaitu dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu kalau nggak salah ada tauhid tauhid uluhiyah, ada tauhid al asma wa sifat, dan satu lagi ana lupa, tapi yang saya ingat ada 3 kalau nggak salah untuk penerapan ilmu tauhid itu sendiri, di mana poin-poin ini membahas secara spesifik mungkin
karena ini dapat challenge ataupun tantangan dadakan dari Bapak dosen, dan mengingat mungkin kesibukan karena pekerjaan, mungkin Ana memberanikan diri untuk speak up, untuk menyampaikan apa saja yang Ana ketahui selama pelajaran yang disampaikan oleh Bapak dosen selama ini. Itu mungkin menurut saya hal yang lebih penting untuk percaya diri dan bisa menyuarakan pendapatnya. Nah, karena mungkin kalau untuk perfect sebagai mahasiswa mungkin belum tempatnya. Karena apa? Karena memang mahasiswa itu masih butuh belajar, makanya dia berkuliah. Nah, baik. Yang dimana dalam Indonesia sendiri, dalam tubuh Indonesia sendiri juga ilmu tauhid ini sudah ada dan sudah dibahas, yaitu ada di dalam lambang negara kita, di dalam Pancasila, yaitu yang ada di Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Indonesia sendiri, tubuh Indonesia sendiri, ilmu tauhid itu sudah diterapkan untuk semua kalangan umat beragama. Ilmu tauhid itu sudah diterapkan seperti di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, di mana sebagai seorang yang berada di Indonesia itu sangat penting untuk memahami ilmu tauhid ini, bahwasanya dengan kita memahami dan memiliki landasan ilmu tauhid, kita bisa mungkin menjadi lebih baik lagi bersama, adanya hidup yang bertoleransi, tidak saling mengganggu, karena setiap agama mengajarkan hal yang baik. Ini sepertinya menjadi tantangan yang luar biasa juga menurut saya, membuat video 15 menit cukup panjang, karena pun kalau dihafal yang adanya nanti bakal blank. Yang dimana di sini hanya mungkin saya menyuarakan statement saya saja, membuat video 15 menit tentang ilmu tauhid yang saya ketahui. Nah, kembali, saya mungkin akan mengambil garis lurus. Mohon maaf sedang aja, cuman sudah terlanjur kalau di post, mungkin takut nanti udah sempat membaca nih sama Bapak dosen. Saat ini sedang aja, mungkin saya lanjutkan aja. Saya akan menarik satu poin yang akan saya bahas, yaitu sifat wujudnya Allah, yang dimana ini saya bahas di persentase saya waktu kelompok yang sebelumnya, dimana orang-orang ateis ini sering mengatakan bahwasanya buktikan bahwasanya Allah itu ada, buktikan di mana, seperti apa wujudnya. Orang-orang ateis itu sibuk menyuarakan hal itu, padahal Allah itu benar-benar nyata adanya. Di mana Allah itu ada itu karena tidak mungkin kalau memang seorang ateis ingin melogikakan sebuah logika, tidak mungkin sebuah ciptaan itu terbentuk kalau tidak ada yang menciptakan. Kalau Ana itu sering berdebat sama orang-orang yang paham ateis, mungkin yang hidup di Jakarta ini terlalu luas dan pergaulannya luar biasa, Ana cukup mengatakan hal itu aja. Tidak mungkin sebuah ciptaan itu ada kalau tidak ada yang menciptakan. Karena munculnya orang-orang ateis ini adalah orang-orang yang dikasih ujian atau pencobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memiliki iman, terus mengatakan semuanya itu hanya kebetulan saja, sama seperti dunia ini dengan teori Big Bang. Padahal teori Big Bang itu sendiri juga sudah dibahas di dalam Al-Quran, tapi mereka menolak karena memang pada dasarnya ya mereka sudah buta hati oleh karena hal itu. Nah, Allah itu sudah ada dibahas di dalam wujud kidam ini sendiri. Allah itu ada dan bisa kita rasakan. Nah, terkadang cukup saya tuh membalas statement para orang-orang ateis ini seperti kayak, ketika kamu sakit gigi, kamu bisa nggak melihat wujudnya? Enggak. Ya nggak bisa lah, gimana melihat wujud sakit gigi gitu. Tapi bisa kan merasakan? Bisa, sakit. Nah, Allah itu juga seperti itu. Karena statement para ateis ini yang sibuk mungkin di mata kepala mereka, di logika mereka itu ingin melihat wujud Tuhan itu mana, seperti apa wujudnya, yang mana mereka mendengar selama ini wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya zat, gitu kan, zat yang Masya Allah maha besar, yang maha akbar, Allahu Akbar pokoknya, yang nggak bisa dilogikakan oleh manusia, yang dibayangkan oleh manusia. Bahkan kita lihat saja dan kita dengar dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam, ketika dia rindu dengan Tuhannya, dia ingin melihat Allah itu seperti apa. Allah memerintahkannya lari ke sebuah bukit. Allah hanya menurunkan secuil atau setetes nurnya, bumi tidak sanggup menahannya.
Lantas sebuah bukti mana lagi yang kita bisa lawan statement para ateis-ateis ini tadi, yaitu dengan adanya bukti yang sudah diberikan oleh Allah pada dalam Al-Quran, di mana Islam itu lahir dulunya belum ada alat-alat canggih yang untuk menjelajahi dunia, di mana Al-Quran itu sendiri sudah berhasil membuat para ilmuwan zaman sekarang itu terpukau. Karena apa? Di zaman Islam lahir itu belum ada alat canggih, alat keren, kapal selam, kapal yang bisa mampu berlayar jauh. Tapi Al-Quran sudah membahas seperti air yang tidak menyatu antara air laut asin dan air tawar. Juga sudah banyak bukti-bukti lain seperti adanya adanya gunung berapi di dalam lautan, bahkan sisa peninggalan Fir'aun yang berada di Laut Merah itu juga nyata adanya. Ini sudah cukup menjadi bukti bahwasanya Allah itu ada, dimana kita tidak perlu membuktikan bahwasanya wujud Allah itu seperti ini. Allah itu mungkin sedikit seperti manusia, nauzubillah, bukan seperti itu sebenarnya. Allah itu dekat dengan orang nadi kita, kalau kata ada beberapa pepatah kalau nggak salah Anda dengar. Nah, jadi pentingnya menanamkan ini agar generasi muda Islam ini berada di koridor yang benar. Karena tidak, kita lihat sekarang banyaknya efek globalisasi yang sangat mempengaruhi ketika dari Eropa dengan pakaian-pakaian seksi, mereka ikut-ikutan dengan mencampur atau ngeremix tren yang ada, pakai hijab tapi dadanya masih berbentuk. Ini adalah efek globalisasi yang sangat penting untuk kita cegah dari sekarang sebagai generasi muda yang ingin memiliki peran besar untuk Indonesia ke depannya. Apalagi tentang ilmu tauhid, ini sangat penting sekali. Karena kalau tidak, ya mungkin dia hanya sebagai orang Islam yang hanya mengikuti agama orang tuanya saja, tanpa tahu, ya yang penting sholat gitu. Nggak tahu bahwasanya itu yang memerintah siapa, yang karena apa. Dengan adanya keimanan itu mungkin tidak akan dilakukan mereka. Tapi dengan adanya ilmu tauhid ini tadi, kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahkan memang Islam ini tidak bisa dilogikakan karena banyak hal-hal yang sifatnya miracle atau keajaiban yang luar biasa, Masya Allah. Nah, dimana kayak bagaimana kita yakin bahwasanya adanya surga dan neraka itu adalah dengan sebuah keimanan. Nah, tanpa ada keimanan mungkin kita itu tidak akan bisa mengenal apa itu Allah Subhanahu wa taala. Karena ya sah-sah saja, memang mana Allah yang kita lihat selama ini. Allah itu aja adalah hanyalah tulisan alif lam ha. Tapi pentingnya peran ini kita sebagai generasi muda, mengajarkan generasi muda yang lainnya untuk lebih memahami ilmu tauhid itu seperti apa. Di dalam Al-Quran sendiri Allah juga sudah banyak menyebutkan keesaan dirinya di dalam Al-Quran. Termasuk, kalau saya lupa karena mohon maaf saya nggak pernah sekolah agama, tapi saya tertarik dengan belajar agama. Kalau nggak salah di surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allah itu satu, Allah itu esa. Itu yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran itu sendiri, yang dimana mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Sudah di menit 14. Ini hanya berupa statement. Bapak izin setidaknya kalau mungkin saya ulur lagi dengan menghafal, dengan mengharapkan sebuah hal yang sempurna atau perfect, mungkin dengan melihat kesibukan waktu akan kurang maksimal karena mungkin besok sudah kembali bekerja. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga paling tidak statement dan rasa percaya diri saya sebagai mahasiswa untuk bisa public speaking, berbicara, menyampaikan pendapat ini bisa menjadi nilai tambah juga bagi Bapak dosen, insya Allah. Yang mana saya selalu terima kasih sudah dibimbing oleh Bapak dosen. Insya Allah kami akan terus melakukan yang terbaik sebagai mahasiswa untuk Indonesia. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.